Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagaimana Bung kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak bersua ini, sudah 6 bulan Bung Ya kurang lebih 6 bulan nih Bung Mikel. Jadi izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Michael Caesar Pakpahan, saya host baru di Rumah Sahabat Kalibata. Jadi gini Bung, terkait menjelang 17 Agustus bulan ini, Presiden memberikan 1116 amnesti berikut abolisi yang sedang berjalan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya jadi gini Bung Mikel, sahabat Kalibata, sebelum bicara hari kemerdekaan, sebenarnya amnesti maupun abolisi ini sudah viral ketika kita menyaksikan berita Tom Lembong yang baru saja putus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maupun Hasto Kristianto. Ini dua sosok ini yang mendapat abolisi itu Tom Lembong, amnesti itu Hasto Kristianto. Iya. Nah, kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata program ini juga bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk seluruh Indonesia. Iya. Seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kita juga mencatat, ya memang secara teori itu hak prerogatif Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI. Itu, Bung. Jadi menurut Bang Parlin, syarat untuk mendapatkan abolisi serta amnesti ini apakah diatur dalam undang-undang, dan kalaupun misalnya diatur dalam undang-undang itu bisa Bang beritahu? Iya, jadi gini, kalau persoalan amnesti maupun abolisi hari ini memang tidak ada secara khusus undang-undang yang mengatur itu secara rinci. Nah, payung hukumnya hari ini masih sebatas Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 14 ayat 2. Dan itu pun tidak ada penjabaran lebih lanjut. Berbeda dengan persoalan gerasi ya. Iya. Itu ada undang-undang khususnya. Nah, persoalan amnesti ini kalau kita telisik dari sejarah, ya, dari mulai presiden terdahulu pertama, misalnya Soekarno sampai terakhir, amnesti ini kan dia lebih dekat ke persoalan penghapusan hukuman kepada napi-napi tahanan politik. Itu sejarahnya. Namun dalam perkembangan di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, ada contoh tadi Hasto Kristianto baru mendapatkan amnesti, bahkan juga ada para napi-napi bahkan sampai di Palangkaraya juga ada mendapatkan amnesti. Ya, jadi ada perubahan pandangan hak prerogatif Presiden yang dulunya amnesti itu lebih kental kepada tahanan-tahanan politik. Iya. Hari ini tidak sebatas itu. Makanya saya baca statementnya Menteri Hukum Andi Aktas, Bapak Andi Aktas, itu ada 4 yang disampaikan saat itu. Pertama tadi tahanan politik. Siap. Ya, tapi tidak dengan bersenjata. Kemudian ada tahanan napi kasus ITE pencemaran terhadap kepala negara, jangan baik terhadap kepala negara. Kemudian ada napi narkoba tapi dengan catatan yang wajib direhabilitasi, dan juga napi yang lanjut usia dan memiliki riwayat sakit berkepanjangan. Ya. Jadi ada perubahan dinamika terkait masalah amnesti. Iya. Gitu. Dan kalau tentang abolisi ini tentu hal yang sangat luar biasa juga, karena baru kali ini saya baru mendengar khususnya abolisi terhadap Tom Lembong itu. Ya, karena abolisi ini juga sangat jarang digunakan oleh kepala negara. Iya, masih udah lama kita nggak mendengar abolisi ini. Semenjak kapan terakhir itu, Bung, pemberian abolisi itu? Kalau saya belum bisa, saya belum dapatkan itu. Yang dominan kepala negara yang sering gunakan itu amnesti. Iya. Ya, amnesti. Betul. Makanya kan kalau bicara presiden pertama Soekarno, dia pernah memberikan amnesti kepada mata-mata CIA. Itu sejarahnya. Betul. Bahkan juga ada di era presiden berikutnya amnesti kepada tahanan politik, katakan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Ya, GAM. Kemudian ada kasus Timur Leste, ya. Nah, ini kan dinamika yang hari ini tidak hanya tahanan politik, tapi bertambah kriteria yang berhak mendapatkan amnesti. Gitu. Jadi kita bergeser sedikit, Bung. Ini kebetulan lagi ngetren ini, membahas-bahas isu ini, tahanan politik segala macam. Jadi ada video yang belum beredar tanggal 31 bulan lalu,
Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan di Bali menyatakan bahwasannya Ketum PDI Perjuangan yang dimaksud ialah Megawati Soekarno Putri mengatakan semua kader PDI wajib untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tanggapan Bang Parlin. Sedangkan PDI Perjuangan ialah oposisi dari Partai Gerindra. Mungkin Bang Parlin sudah paham sampai di situ. Tanggapan Bang Parlin seperti apa? Iya, makanya kan kalau kacamata amnesti, abolisi, hak prerogatif presiden, lah ketika kita bicara hari ini bagaimana sikap PDI Perjuangan, apa reaksi Megawati ketika, ambil contoh, sekjennya si Hasto mendapatkan amnesti dari Prabowo, maka itu reaksi alamiah bagi petinggi partai yang merubah yang awalnya tadi kita mengenal PDI Perjuangan oleh oposisi, bisa saja dengan momentum amnesti ini dia berubah menjadi pendukung pemerintah. Makanya kan kembali persoalan amnesti, abolisi hak prerogatif presiden yang tidak untuk kemungkinan akan menimbulkan perubahan konstelasi politik. Nah ini terjadi. Ya. Siap Bang. Karena amnesti maupun abolisi itu ranah eksekutif, walaupun ya memperhatikan pertimbangan DPR RI. Ya. Tapi tidak lepas apakah itu ada dampak politik, pasti ada. Jadi kita mengkerucut sedikit Bang Parlin. Di 1116 pemberian amnesti dari Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto, di Lapas Palangkaraya terdapat ada berita satu orang mendapatkan abolisi tersebut. Bukan abolisi, amnesti ya. Amnesti, maksud saya amnesti. Ya. Koreksi. Bagaimana tanggapan Bung Parlin? Apakah mengikuti berita tersebut? Ya itu yang tadi malam, jadi baru tadi malam saya membaca berita harian lokal yang ada di Palangkaraya. Ketika saya baca berita itu, memang tidak tersebut identitas napi yang mendapatkan amnesti itu. Lapas Palangkaraya. Ya, tapi setelah saya telusuri, saya mendapatkan informasi napi yang mendapatkan amnesti yang berasal dari Lapas Palangkaraya itu napi yang berasal dari kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah yang kasusnya itu terkait surat tanah yang ada di Jalan Hiu Putih Palangkaraya. Yang ponisnya itu dari mulai tingkat pertama banding maupun kasasi itu ponis bersalah. Ya, 263 pasal 263 ayat 2 KUH pidana itu yang saya dapatkan. Nah, ini ada masyarakat di luar sana menyebut napi itu, nanti kita bisa sampaikan melalui tayangan ini, itulah yang sempat viral disebut kasus mafia tanah. Nah makanya ya ketika saya membaca dia mendapatkan amnesti ini, saya berpikir kalau kita hubungkan dengan syarat tadi, apakah dia tahun politik? Bukan. Pasalnya bukan persoalan politik dari pidana. Apakah dia narkoba? Bukan juga, karena pasalnya adalah tindak pidana umum. Kemudian apakah dia terkait dengan pencemaran nama baik kepala negara? Bukan. Dia tindak pidana pemalsuan surat tanah yang ada di Hiu Putih. Nah, apakah amnesti yang diberikan yang diperoleh dia, ini napi tadi, apakah karena dia termasuk golongan napi berusia lanjut yang sakit-sakitan? Nah, ini yang tahu ini kan pihak lapas beserta jajarannya. Karena sebelum amnesti itu diberikan oleh Presiden, itu melalui rangkaian verifikasi maupun asesmen yang dilakukan oleh jajaran IMIPAS sampai turunan ke bawahnya. Ya, ini sangat menarik akhirnya kan. Betul. Kenapa aku bilang menarik? Karena tadi ini amnesti kok dinamikanya semakin berkembang. Nah, faktanya ya di Palangkaraya, napi tindak pidana umum pemalsuan surat tanah yang sebelumnya viral di Palangkaraya disebut kasus mafia tanah mendapatkan amnesti. Ya. Dan apa yang jadi pertanyaan besar saya, apakah Presiden Republik Indonesia ataupun jajaran IMIPAS ya pun Lapas Palangkaraya tahu itu kasus yang terkait dengan mafia tanah? Tahu tidak profil itu? Ini juga harus menjadi polemik ya, harus. Ya, sebenarnya bukan polemik lagi, sangat mengejutkan. Dan ketika ini pun kita diketahui publik, saya tidak tahu bagaimana reaksi para masyarakat yang berseteru atau berseberangan terkait kasus itu di Jalan Hiu Putih. Gitu. Ada satu kriteria yang kalau kita hubungan, ada napi yang berusia lanjut, ya, yang menderita sakit atau gangguan kejiwaan.
Nah, kalau ini yang kita sebut salah satu kriteria sehingga napi lapas Palangkaraya tadi mendapatkan, saya kira yang usia yang lebih lanjut, saya kira ada yang banyak, bukan hanya dia. Kemudian kalau kita mau mengkaji lagi, apakah ada napi yang sakit, maksudnya sakit parah, saya kira masih ada. Bahkan saya mengenal ada salah satu napi yang saya tahu itu, napi kasus korupsi, itu saya melihat dia pada saat sidang peninjauan kembali di tindak pidana korupsi, dia menggunakan kursi roda dari lapas menuju pengadilan tindak pidana korupsi. Artinya napi itu saya lihat secara visual dia sakit lumpuh jika menggunakan kursi roda, dan usianya juga usia lanjut. Tapi yang kita ketahui faktanya, yang amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo yang diperoleh napi lapas Palangkaraya adalah napi yang terkait dengan kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah di Jalan Hiu Putih. Oh, begitu, Bung. Jadi begini, Bang. Oke, kita sudah mendengar itu semua dan sudah memang direalisasikan. Yang jadi pertanyaan sekarang, Bang Parlin, seandainya ada kekeliruan, itu tidak bisa pungkiri, yang namanya putusan selalu ada yang namanya pro dan kontra. Seandainya ini terjadi kesalahan, apakah amnesti tersebut bisa ditarik atau tidak bisa? Makanya tadi, kalau kita memahami amnesti itu adalah keputusan presiden yang telah melalui dari beberapa rangkaian. Ada pertimbangan DPR RI memperhatikan. Kemudian tadi kalau kita bicara dalam konteks internal, dia ada asesmen maupun verifikasi oleh jajaran IMIPAS. Nah, ketika persoalan ada kekeliruan, kemudian ini didengar oleh pemerintah, eksekutif halnya Presiden Prabowo, bisa saja ini menjadi polemik, apalagi kalau sampai kegagalan itu membuat suatu kegaduhan publik. Ya, nah kalau kita bayangkan ketika itu terjadi kegaduhan publik, hak prerogatif presiden juga bisa mencabut itu. Secara langsung atau ada proses-proses tertentu? Ya bisa, tadi mekanismenya kembali ke persoalan bagaimana hasil asesmen, bagaimana verifikasi. Jangan-jangan asesmen dan verifikasi yang selama ini disodorkan itu ada kesalahan, ada kesengajaan dibuat salah. Ini menjadi fatal. Ya. Berarti harus dikoreksi ulang untuk asesmen ini, harus tetap ditegakkan untuk masalah keputusan yang sudah dikeluarkan. Ya makanya tadi, kalau kita melihat hak presiden, kita bersyukur, presiden empati. Tapi jangan sampai persoalan ini disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Ini menjadi soal dalam bernegara. Ya, walaupun itu kita ketahui adalah hak mutlak presiden, tapi jangan sampai persoalan, contohnya pemberian amnesti ini tidak tepat sasaran atau sengaja disalahgunakan. Ini berbahaya. Ya, akan menimbulkan kecemburuan bagi napi-napi yang lain yang sebenarnya berhak atau dia memenuhi syarat. Secara tidak langsung menumbuhkan kegaduhan di dalam lapas itu sendiri, Bung. Itu yang riskan ya. Kecemburuan itu yang bahaya. Kenapa dia bisa dapat kok saya nggak dapat? Padahal saya misalnya sudah tua, sudah lanjut, saya sakit-sakitan, kenapa itu dapat? Itu kan menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan, ya. Ini penting digarisbawahi. Bung, ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Oke, saya kira sudah cukup lah. Kita berterima kasih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini yang sudah merubah paradigma bagaimana amnesti itu diberikan. Jadi tidak, kalau dulu kita mengenal hanya sebagai dalam konteks tahanan politik, hari ini banyak perubahan dinamika itu. Nah, tapi satu hal lagi, ya ini kita sebagai pengamat, kita minta juga amnesti ini jangan sampai salah sasaran. Ya, karena amnesti ini kan ini hak presiden yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bang atas pencerahan tentang amnesti dan berikut abolisi. Sekian dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, berikut tutur kata dan juga perilaku yang membuat saudara pemirsa sahabat Kalibata merasa tidak nyaman dan tidak enak. Saya akhiri, Bung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Kalibata.